Soal nomor 31. Perhatikan gambar grafik fungsi di bawah ini. Jadi nilai minimum dari grafik fungsi di atas adalah, perhatikan ini adalah gambar sebuah grafik fungsi kuadrat ya yang terbuka ke atas. Kemudian perhatikan juga bahwa ini titik puncaknya itu adalah di koordinat 1, -2. Puncaknya itu adalah di 1, -2. Karena puncaknya 1, -2, maka perhatikan bahwa -2 ini merupakan titik terendah ya dari grafik fungsi ini ya. Tidak ada yang lebih rendah lagi. Oleh karena itu, nilai minimum dari grafik fungsi di atas itu adalah kondisi ketika y-nya itu nilainya sama dengan -2. Oleh karena itu, yang benar untuk soal nomor 31 ini adalah pilihan D. Jadi nanti kalian cari nilai minimum atau nilai yang paling kecil itu dengan melihat gambarnya ini, mana yang nilai Y yang merupakan berada di puncaknya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 32. Diketahui titik A koordinatnya -3, -2, kemudian titik B itu 1, -7 dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, ini materi pencerminan terhadap sumbu Y, materi refleksi ya di transformasi geometri. Menghasilkan bayangan berturut-turut C dan D. Luas daerah ABCD adalah, sebelum kita menentukan luas daerahnya, saya ingin tunjukkan terlebih dahulu tentang pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi ini misalkan sebuah titik yang koordinatnya X, Y, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y ya, maka bayangannya nanti itu adalah koordinatnya -X, Y. Jadi perhatikan Y-nya tetap, X-nya itu berubah, jadi ada tanda negatifnya jika dicerminkan titik tersebut terhadap sumbu Y. Kemudian sekarang kita akan menentukan di mana lokasi titik A dan titik B, kemudian kita akan cerminkan terhadap sumbu Y. Ini adalah titik A yang koordinatnya -3, -2 ya, yang ini. Kemudian ini adalah titik B yang koordinatnya -1, Ketika kita cerminkan terhadap sumbu Y, ya, maka bayangannya itu berada di sebelah kanan sumbu ya, dengan jarak yang sama ini. Awalnya -1,7, kemudian bayangannya itu adalah 1,7. Awalnya -3, -2, kemudian bayangannya adalah 3, -2. Ini jaraknya juga sama. Ya, seperti tadi, ingat bahwa ketika bayangan dari titik X, Y itu dicerminkan terhadap sumbu Y, untuk koordinat X-nya berubah, ada tanda negatifnya. Jadi yang awalnya -3,2, bayangannya nanti A aksen itu adalah 3, -2, sedangkan B aksennya itu adalah 1,7. Kemudian kita gambar titik-titik tersebut di sini ya. Ini A, ini bayangan A, kemudian ini B, ini adalah bayangan B, atau sering ditulis sebagai B aksen. Sekarang kita telah menemukan bayangannya ya. Bayangan disebut dengan titik C, bayangan ini disebut dengan titik D. Pertanyaannya, berapakah luas daerah ABCD? Jadi di sini kita menemukan ternyata ABCD itu adalah sebuah trapesium ya. Trapesium dengan panjang ini, panjang bagian atas, sisi atasnya itu adalah 2 satuan ya, kemudian bagian bawahnya ini adalah 6 satuan, ini ya, ini 6, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, kemudian tinggi trapesiumnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Dan sekarang kita akan menggunakan rumus luas trapesium. Jadi luasnya itu adalah sama dengan gimana rumus luas trapesium? Setengah jumlah sisi sejajar ya. Sisi sejajarnya itu sisi atasnya 2 ditambah dengan sisi bawahnya.
Sisi bawahnya itu adalah 6 ya. Kemudian kita kalikan dengan tinggi trapesiumnya. Kita kalikan dengan 9. Ya, ini tadi 9 kan? Sudah kita hitung tingginya. Nah, sekarang jadi ini hasilnya adalah sama dengan setengah kalikan dengan 8 kalikan dengan 9. Ini saya sederhanakan, dapat 4. Jadi hasilnya adalah 1 kali 4 kali 9, yaitu sama dengan 36 satuan luas. Ya, oleh karena itu yang benar untuk soal nomor 32 ini adalah pilihan C, 36 satuan luas. Baiklah, kita sekarang akan lanjutkan ke soal nomor 33. Di soal nomor 33 ini masih tentang transformasi geometri. Jika titik A yang koordinatnya x, y ditranslasikan. Ya, translasi itu pergeseran. Dengan rumus translasinya adalah negatif 5,6. Menghasilkan bayangan titik A yaitu 2, negatif 1. Maka nilai dari x ditambah y adalah, nah jadi bayangkan ada sebuah titik yang koordinatnya x, y ya, titik A, kemudian ditranslasikan dengan translasi negatif 5 ya, negatif 5,6. Maka bayangannya itu adalah 2, negatif 1. Jadi kita sekarang akan mencari titik asal atau titik mula-mulanya sebelum ditranslasikan sehingga menjadi bayang negatif 1. Nah, ini adalah bagaimana kita menentukan translasi suatu titik. Jadi perhatikan ketika ada titik A yang koordinatnya x, y ditranslasikan dengan translasi AB, itu bayangannya itu adalah x aksen dan y aksen, di mana x aksen, y aksen ini adalah x-nya ditambahkan dengan A, y-nya ditambahkan dengan B. Jadi kalau saya tulis di sini ada titik A yang koordinatnya x, y, kemudian kita translasikan dengan translasi negatif 5,6, maka bayangannya A aksen itu adalah sama dengan x ditambah dengan negatif 5, x ditambah dengan negatif 5, kemudian y-nya ditambahkan dengan 6. Ya, y-nya ditambahkan dengan 6. Ini hasilnya adalah haruslah sama dengan 2, negatif 1. Sebagaimana diketahui oleh soal ini ya, bahwa bayangannya itu adalah 2, negatif 1. Nah, ini berarti bahwa x ditambah negatif 5 ini kan sama dengan x dikurangi 5 ya. Ini positif kali negatif. Kemudian ini y ditambahkan dengan 6. Hasilnya adalah sama dengan 2, negatif 1. Dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa x dikurangi 5 itu haruslah sama dengan 2 dan y ditambah 6 itu haruslah sama dengan negatif 1. X dikurangi 5 itu haruslah sama dengan 2, sehingga kita peroleh bahwa x-nya adalah sama dengan 2 ditambahkan dengan 5. X-nya itu adalah sama dengan 7. Ya, 7 kurang 5 kan 2. Ya, untuk yang bagian y-nya, y ditambahkan dengan 6, hasilnya adalah sama dengan negatif 1. Y-nya adalah sama dengan negatif 1 dikurangi 6, maka y-nya adalah sama dengan negatif 7. Nah, sekarang kita telah menemukan nilai x dan y-nya. Pertanyaannya di sini adalah berapakah nilai dari x ditambah y? Oleh karena itu, x ditambah y ini adalah sama dengan x-nya 7 ditambah dengan y-nya negatif 7. Ya, 7 ditambah negatif 7 adalah sama dengan 0 ya. Maka yang benar itu adalah pilihan C. Ya, semoga bisa dimengerti. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 34. Nah, nomor 34 masih, tetapi ini adalah bagian rotasi ya, perputaran. Jadi perhatikan diagram ya, ini diagram rotasi di bawah ini. Jadi ada koordinat P,
E titik P yang koordinatnya X, Y dirotasikan dengan pusat O yaitu sebesar negatif 90 derajat. Jadi ini yang putaran searah jarum jam ya, ke sana muternya. Menghasilkan bayangan P aksen itu koordinatnya adalah 8, negatif 6. Koordinat titik P adalah, jadi sama seperti tadi, kita akan menentukan koordinat mula-mulanya berapa. Nah, apakah kalian masih ingat bagaimana menentukan rotasi yang searah jarum jam dengan pusat adalah titik asal yaitu 0,0? Ini saya berikan ya tabelnya. Jadi kan ya tabelnya. Jadi ketika kita merotasikan yang dengan sudut negatif 90 derajat, jadi ini yang searah jarum jam sebesar 90 derajat. Perhatikan tabelnya ini, baris paling bawah ini. Jadi yang awalnya itu koordinatnya adalah X, Y, maka bayangannya nanti adalah menjadi Y, negatif X. Jadi yang awalnya X, Y itu menjadi Y, negatif X ketika dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar negatif 90 derajat. Jadi perhatikan sekarang bahwa 8, negatif 6 itu adalah nilai di sini. Ya. 8, negatif 6 itu adalah nilai ini. Di sini kalian bisa melihat bahwa Y-nya adalah sama dengan 8, kemudian negatif X-nya itu adalah sama dengan negatif 6. Di sini kita peroleh bahwa X-nya itu adalah sama dengan 6. Nah, oleh karena koordinat asalnya itu adalah X, Y, di mana kita telah tentukan bahwa X-nya itu sama dengan 6 dan Y-nya itu adalah sama dengan 8, maka koordinat titik P kita itu adalah pilihan A, yaitu 6,8. Jadi demikian untuk soal nomor 34, yang benar itu adalah pilihan A, yaitu 6,8. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal terakhir, yaitu nomor 35. Nah, di soal nomor 35 ini, jadi perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, jika panjang BC adalah 30 cm, BC yang ini ya, 30 cm, maka panjang DE adalah, nah di sini kalian harus bisa melihat kesebangunan antara dua segitiga ya. Kalau saya buatkan gambarnya terpisah, jadi kita harus bisa membuktikan bahwa segitiga ABC ini akan akan sebangun dengan segitiga AED ya, AED. Saya akan gambarkan terpisah di sini ya biar tidak bingung. Nah, ini adalah perwakilan gambar ABC-nya, segitiga ABC ya, AB dan C. Perhatikan bahwa di sini ya, sudut yang ini, sudut ACB ini sama dengan sudut ADE. Jadi karena sama dengan sudut ADE, saya gambarkan di sini ADE seperti itu ya. Perhatikan ya, sudut ACB sama dengan sudut ADE. Kemudian sudut A-nya pada kedua segitiga ini sama, sudah saya letakkan sama di sini. Jadi biar kalian tidak bingung ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu sisi AC sama dengan sisi AD, kemudian sisi AB bersesuaian dengan sisi AE, dan sisi BC bersesuaian dengan sisi ED. Jadi sebelum kita menghitung, kalian harus bisa menentukan terlebih dahulu mana segitiga-segitiga yang sebangun. Kemudian diketahui panjang BC itu adalah 30 ya, 30. Ini panjang AB dari A sampai B berarti AB dari A sampai B berarti 12 ditambah 8 ya, itu adalah sama dengan 20. Kemudian panjang AC itu 8 ditambah EC nya
kita tidak tahu ya, biarkan saja terlebih dahulu begitu. Kemudian panjang sisi AE. AE itu adalah sama dengan 8 cm. Yang ini ya, dari A sampai E 8 cm. Kemudian mana lagi diketahui? Panjang AD. AD yang ini ya. AD itu panjangnya adalah 12 cm. Nah, sekarang pertanyaannya, panjang DE. Panjang DE itu berarti yang ini ya, D ke E. Misalkan saja ini saya tulis sebagai X ya. Nah, kita akan mencari nilai X ini. Kali yang bersesuaian sekarang. Di sini terlihat bahwa AE ya, panjang AE itu bersesuaian dengan panjang AB. Kemudian itu haruslah sama dengan panjang DE yang bersesuaian dengan panjang sisi CB. Jadi perhatikan AE sama AB pasangannya, kemudian DE dengan CB. Kita sekarang akan memasukkan panjang-panjang yang diketahui ini. Jadi AE itu adalah 8, kemudian AB itu adalah 20. Itu haruslah sama dengan DE itu X ya yang kita cari. Kemudian CB. CB itu 30. Selesaikan hitungan ini. Di sini kalau saya sederhanakan, saya bagi 4 di sini ya. Dapat 2, saya bagi 4 dapat 4 dapat 5. Oleh karena itu kita akan peroleh 5X sama dengan 2 kali 30 ya. Ini bisa dikali silang. Jadinya 5X itu sama dengan 2 kali 30 adalah 60. X-nya adalah sama dengan 60 dibagi 5. Kita peroleh nilai X adalah sama dengan 60 bagi 5 adalah 12. Maka yang benar untuk soal nomor 35 ini adalah C, 12 cm. Jadi demikianlah pembahasan reot pertama matematika kita, soal nomor 31 sampai 35. Jika ada yang belum jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya.